kita kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, saya coba merenungkan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nah, saya akan bacakan saudara. Di sini berkata perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ayat yang keempat adalah pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Ayat 8, kemudian dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan bicara ada 4 hal tentang bagaimana penabur yang baik yang ada di dalam firman ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Haleluya. Jawab Yesus kepadanya, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya Yesus berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, haleluya, yang berbunyi demikian saudara, yaitu kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggapinya. Haleluya, tidak menanggapinya saudara. Dan sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, haleluya, haleluya, dengan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbaliklah sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini adalah perumpamaan yang begitu Tuhan Yesus bicara di tepi danau, sehingga ada satu kalimat yang dikeluarkan adalah, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan yang mendengarkan firman tentang kerajaan. Haleluya. Nah, dia katakan
Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Haleluya, puji Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya saudara, ada 4 poin yang hari ini berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Yang pertama adalah pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ini di jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Artinya saudara, karena setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas dan ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang tabur di pinggir jalan. Haleluya. Saudara, ingat hati kita benar-benar jangan sampai jatuh di pinggir jalan. Itu yang poin yang pertama saudara. Poin yang kedua adalah sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Haleluya, haleluya, puji Tuhan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini dia berkata bahwa benih yang artinya benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerima dan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Oh haleluya, puji Tuhan. Jadi dia jangan sampai poin kedua ini, hati kita ditanam berbatu-batu sehingga datanglah kehidupan kita yaitu murtad. Hati-hati dengan saudara, orang yang murtad untuk gara-gara iman, untuk murtad pindah ibadah tempat iman lain itu masuk neraka. Itu Alkitab katakan orang masuk neraka kalau pindah iman. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang ketiga adalah sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Artinya sone molokai. Sehingga mati saudara. Haleluya. Saudara jangan sampai iman saudara mati. Haleluya, saudara harus percaya. Ada 3 poin ini Anda harus menerima. Iman saudara jangan sampai mati. Haleluya saudara yang diberkati Tuhan. Yang ditabur di tepi semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tidak berdaya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Oh haleluya, saya percaya saudara punya iman tidak akan mati. Bahasa orang Galela bilang Anda sone dan sone. Nah sekarang poin yang ketiga, poin yang keempat adalah di ayat yang ke-8 adalah dan sebagai jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada juga 60 kali lipat, ada juga 30 kali lipat. Jadi poin yang keempat itu jatuh ke tanah hati yang baik dan berbuah yang baik, subur. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Artinya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada juga 30 kali lipat. Nah ini poin yang keempat adalah orang yang hatinya adalah tanah yang baik mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya saudara hari ini mendengarkan 3 poin ini, 4 poin ini, Anda akan diberkati dan Anda akan jalankan. Jangan sampai Anda mati, semua mati dan sebagainya mati, makanya Anda tidak bisa hidup lagi. Puji